stres, baik disebabkan oleh stres kekurangan air atau kekurangan unsur hara, itu akan berpengaruh besar terhadap produksi tahun pertama, kedua, dan tanaman. Sehingga pembibitan memainkan peran penting. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau di perkebunan, asisten terbaik lulusan dari training center, lulusan terbaiknya itu diletakkan di pembibitan. Karena pembibitan itu seperti ngurus bayi, ya, masa-masa periode emas pertumbuhannya itu ada di pembibitan. Itu beberapa hal terkait pentingnya pembibitan. Ini slide yang saya sampaikan minggu kemarin. Tujuan pembibitan itu hanya dua. Jadi bagaimana pertumbuhan sesuai standar sehingga afkir karena nilainya cukup besar atau bibit yang tidak bisa digunakan untuk ditanam itu seminimal mungkin. Kemudian dari situ 1, 2, 3, 4, 5 faktor ini yang di bawah ini, inilah yang harus direncanakan dengan baik. Ya. Tanahnya harus direncanakan bagaimana, kemudian airnya bagaimana merencanakan, kemudian cahaya dan udara atau aerasi ini bagaimana merencanakan, kemudian bagaimana pengelolaan atau bagaimana menerapkan best management practice. Ini tolong ini dipegang, kata kuncinya itu tanah, bagaimana mengelola tanah, merencanakan tanah, merencanakan pengairannya, merencanakan cahaya dan udara atau aerasi, dan bagaimana mengelola pembibitan dengan benar. Ini tolong dipegang untuk perencanaan pembibitan. Saya berharap Polinela ini sudah bisa menjawab, lulusan Polinela ini bisa menjawab kalau ada pertanyaan. Akan ada penanaman 1.000 hektar. Tolong rencanakan berapa luas bibitan, berapa jumlah bibit, berapa jumlah tanah, di mana lokasinya, bagaimana menerapkan. Itu hal-hal yang di luar teori yang bisa kita baca. Kalau yang kita baca ya, teorinya seperti ini. Tapi kalau pertanyaan saya ganti, kalau akan ada penanaman 1.000 hektar, berapa luas lahan pembibitan yang dibutuhkan? Nah, itu yang lebih penting untuk kegiatan operasional. Nah, untuk menjawab 5 poin ini, perencanaan itu sangat diperlukan. Apa perencanaan pertama? Adalah jumlah kecambah yang akan disiapkan. Ya. Jadi jumlah kecambah yang akan disiapkan itu biasanya sekitar berapa yang dibutuhkan di lapangan. Contohnya ini kalau 156 yang dibutuhkan di lapangan, itu yang dipesan itu 200 butir. Karena ada beberapa tanaman itu nanti akan terseleksi. Seleksinya itu macam-macam. Bisa karena genetik, bisa karena mati, bisa karena yang lain-lain. Tapi minimal kalau kita jumlahkan ini sekitar 22% itu akan diukir. Ya. Nah, ini dilema juga. Kalau beberapa perusahaan yang tidak menjalankan best management practice, mereka tidak berani untuk melakukan seleksi karena menganggap itu rugi. Padahal seleksi ini memainkan peran penting. Nah, di dalam operasional kelapa sawit, yang berhak menentukan seleksi itu bukan pihak pemilik pembibitan, tetapi pihak lain atau audit. Karena audit
bisa menentukan dan lebih independen dalam menentukan berapa jumlah. Apakah benar-benar ini seleksi atau ini layak ditanam di lapangan. Ya. Ini karena kita bicara konteksnya manajemen, tolong ini betul-betul diperhatikan. Kalau manajemen kan secara umum prinsip manajemen atau komponen manajemen ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada eksekusinya, dan ada monitoringnya. Nah, ini kita bicara tentang perencanaannya dulu. Berapa jumlah yang akan kita tanam? Itu yang pertama. Yang penting kedua, karena untuk 5 faktor tadi yang harus kita tentukan, maka yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita mendapatkan lokasi yang tersedia topsoil. Minggu kemarin ada pertanyaan, bagaimana kalau tidak ada media topsoil? Secara prinsip, kalau tidak ada topsoil, seharusnya tidak ada pembibitan. Tetapi kalau memang tidak ada, ya kita bisa menggunakan tanah-tanah yang lebih baik atau penambahan kompos dan penambahan pasir agar komposisi liat, pasir, bahan organik, dan itu sesuai. Kemudian penyiraman rutin dan sesuai standar. Kalau penyiraman rutin dan sesuai standar, ini setiap hari harus disiram kecuali hujan. Artinya lokasi pembibitan kita harus dekat dengan sumber air. Berapa jumlah air yang dibutuhkan? Itu nanti harus betul-betul kita hitung. Berapa kalau misalnya 1.000 hektar, berapa meter kubik air yang kita butuhkan? Ini yang penting di dalam teknis. Nanti secara teknis saya akan prinsip-prinsip dasarnya akan saya kirimkan secara teknisnya akan saya kirimkan ke Pak Yan. Tetapi paling tidak untuk prinsipnya yang akan saya sampaikan di sini. Nah, kalau menyampaikan teknis cukup panjang. Kemudian aplikasi pupuk sesuai rekomendasi. Ini harus direncanakan juga. Berapa jumlah pupuk yang dibutuhkan? Kapan itu dibutuhkan? Dan itu harus tersedia. Kemudian pengendalian hama dan penyakit. Ya. Kemudian yang terakhir yang saya sampaikan tadi adalah seleksi bibit. Jadi ini hal mutlak. Kenapa orang yang asisten pembibitan adalah asisten terbaik di kelasnya? Karena dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ini prinsipnya, ya. Ini kemiringan lebih dari 5%, dekat dengan sumber air, aman dari gangguan binatang. Ini kan secara teoritis. Tetapi saya berharap ke mahasiswa Polinela, pertanyaan saya satu, kalau 1.000 hektar akan ditanam kelapa sawit, berapa luas pembibitan yang dibutuhkan? Berapa meter kubik air yang dibutuhkan? Tersedia apa tidak? Ya. Kemudian topsoil tersedia atau tidak? Kalau tidak ada topsoil, apa rencana selanjutnya atau contingency plan? Ya. Ini hal penting di dalam pembibitan. Kalau kita bicara secara praktis. Kemudian secara teknis juga, ini Bapak bisa lihat, ini arealnya harus rata, kemudian ada paritnya. Untuk ini kembali lagi ini secara teknis, tetapi sebenarnya intinya yang 5 tadi. Kalau pembuatan jalan dan parit keliling untuk apa? Untuk menjaga aerasi. Kemudian waduk penampungan air, ini penyiraman. Kemudian instalasi penyiraman, ini penyiraman. Nanti konsep instalasi penyiramannya saya akan kirimkan ke Pak Yan. Tapi yang penting adalah prinsipnya Bapak harus pegang. Ya. Saya berharap nanti di pertemuan selanjutnya saya bisa mendapatkan jawaban pertanyaan dari pertanyaan saya. Kalau mau tanam 1.000 hektar,
bagaimana merencanakan sebuah pembibitan. Ya, kemudian alat pengukur curah hujan, ombrometer, ini penting, ini untuk efisiensi penyiraman. Efisiensi penyiraman itu maksudnya apa? Efisiensi penyiraman kalau curah hujan tertentu sudah cukup untuk bibit sesuai umur bibit, maka tidak dilakukan lagi penyiraman. Kemudian ini media tanahnya top soil yang gembur, subur, kemudian nggak ada bersih dari akar. Kemudian media tanam di ayak, kemudian top soil ini dicampur dengan pupuk RP, ya, rock fosfat. Kenapa rock fosfat? Rock fosfat itu fosfat merupakan unsur hara yang sumber unsur hara yang mengandung Ca dan P, fosfor, yang dibutuhkan untuk energi awal. Ya. Kalau polybag-nya ini ukuran 15 kali 23 cm. Nah, kalau untuk perencanaan pembibitan, ya, yang harus dipegang adalah berapa jumlah polybag yang dibutuhkan. Ya. Itu sudah siap untuk ini. Berapa? Karena makanya saya bilang perencanaan adalah sesuatu yang sangat penting di sini. Kemudian disusun polybag, ini bisa dilihat di sini, ini gambarannya juga sudah ada. Kemudian yang cukup penting dan ini jarang dilakukan, itu adalah pengelompokan bibit dalam setiap plot. Kenapa ini dilakukan? Karena kalau beda varietas kita tanam, nanti di lapangan kita salah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ini tidak dilakukan, nanti ada pertumbuhan yang tinggi, ada yang pertumbuhannya rendah. Kita menganggap yang rendah itu adalah pohon yang diseleksi atau yang dibuang. Padahal itu memang pertumbuhannya kecil. Nah, di kebijakan Sampurna Agro, ini setiap varietas itu kita bedakan warnanya, sehingga secara operasional ini gampang untuk dideteksi. Ini penanaman, ya, penting sekali. Banyak seleksi atau tanaman tidak normal itu karena penanamannya terbalik. Ya, ini plumula, salon batang. Ini radicula, calon akar. Nah, ini secara teori gampang, tetapi kalau tidak dilakukan sendiri, saya berharap ini ada prakteknya, sehingga kita bisa betul-betul membedakan mana plumula dan mana radicula. Karena kalau ini terbalik, dipastikan pertumbuhannya akan terlambat. Dia akan mutar dulu, baru tumbuh. Ya, dan ini membutuhkan waktu sehingga terjadi abnormal. Ya. Kemudian secara teknis ini saya tidak menjelaskan banyak tentang teknisnya, tapi prinsipnya ini prinsip sederhana, tetapi ini salah satu yang menyebabkan tidak normal. Kalau kita bicara mungkin Bapak rekan-rekan yang praktek nanam 300 kecambah atau 500 kecambah. Tetapi di dalam prakteknya yang kita tanam itu 5 juta kecambah misalnya. Bagaimana pengelolaannya? Tentu yang awal adalah bagaimana memberikan pemahaman yang betul dan pengawasan yang baik kepada karyawan atau mandor ya. Jadi ini saya bicara praktek di lapangan, tetapi dari prinsip yang sederhana. Jadi satu orang mandor bisa sanggup mengawasi berapa pekerja, itu harus dihitung sehingga tidak ada kesalahan. Atau pengirimannya bertahap. Oh, hari ini
kirim 100.000 dulu, besok 100.000, besok 100.000, sehingga pengelolaannya bisa dilakukan dengan itu. Kira-kira saya membuka wacana dan membuka ini begitu kompleksnya kegiatan pembibitan itu ketika sudah di skala industri. Mungkin kalau secara praktek tanah 300 ya udah. Kalau mahasiswa Polinela 30 orang, ya satu orang ngelola 5 kecambah, udah beres. Tapi kalau 1 juta kecambah, bagaimana pengelolaannya? Itu yang harus kita rencanakan dengan. Selanjutnya penyiraman, ya, penyiraman itu kalau di pre-nursery itu dilakukan 2 kali sehari. Ini kebutuhan airnya, ya. Ini nanti saya share saja. Ini prinsipnya kebutuhan air adalah berapa evapotranspirasinya, berapa yang menguap dari tanah dan dari daun itu yang diganti. Itu prinsip penyiraman. Prinsip penyiraman adalah mengganti air yang hilang melalui evapotranspirasi atau penguapan dari tanaman dan tanah. Ini kira-kira kebutuhannya. Kalau umur 1 bulan 0,1, sehingga kita bisa merencanakan kebutuhan airnya ini berapa. Nah, jika curah hujan 10 mm, maka tidak perlu dilakukan penyiraman. Ya, ini yang penting. Kemudian pH air. pH air harus besar dari 4,5. Kenapa? Karena kalau kecil dari 4,5 banyak masalah terjadi. Browning dan lain-lain. Sekarang pertanyaannya, apa yang kita lakukan kalau pH air itu rendah? Water treatment. Bagaimana cara kita mentreatment air sehingga pH-nya besar dari 4? Caranya macam-macam. Tinggal diklik, sekarang gampang, tinggal klik di Google bagaimana water treatment untuk menaikkan pH 0,5 sampai 1 digit. Tetapi ingat, setiap treatment yang dilakukan itu konsekuensi biayanya harus kita hitung. Jadi daripada untuk water treatment, alangkah baiknya kita kembali ke langkah pertama tadi, mencari areal yang sumber airnya terjamin dan baik, ketimbang kita. Ya, ini karena saya bicara sudah tataran praktis. Bagaimana cara pandang perusahaan atau praktisi melihat pembibitan yang kesannya sederhana, tetapi sebenarnya kalau kita lihat secara utuh karena jumlahnya banyak, itu cukup kompleks. Nah, untuk main nursery itu ini konsolidasi. Untuk main nursery itu kita lakukan penyiraman ini pre-nursery juga menggunakan lay flat tube system. Ini salah satu metode saja. Ya, ini tolong klik saja di internet lay flat tube system. Ini prinsipnya adalah ada lubang dari pipa-pipa ini yang mengalir di sini nih. Ada pipa. Sehingga nanti akan keluar ada lubang-lubang di sini sehingga akan keluar air dari setiap lubang sini yang mengalir ke pembibitan. Kenapa ini dipakai? Karena ini lebih murah ketimbang menggunakan sprinkler. Sprinkler bagus sekali, tetapi sangat mewah dan ininya cukup mahal, biaya instalasinya cukup mahal. Ini memainkan peran. Kalau kembali lagi saya sampaikan, kalau hanya 300 kecambah penyiraman manual, tapi kalau 1 juta kecambah manual, rontok itu tangan yang menyiram, dan bisa dipastikan ada beberapa bagian yang
tidak bersiraman. Nah, ini tadi kembali lagi prinsip-prinsip tadi berjalan, ada seleksi, ada menghindari adanya genangan, ini dilakukan konsolidasi. Ini pupuk, nanti saya share kebutuhan pupuknya untuk pembibitan. Namun prinsip dari pembibitan, kalau diperhatikan, ini pre-nursery ya, artinya umur 3 bulan sampai umur 3 bulan, rekan-rekan bisa melihat yang kita berikan itu adalah urea, artinya N-nya cukup tinggi untuk pertumbuhan, dan fosfor 15-15-64. Jadi untuk tahap awal urea dan fosfor memainkan peran sangat penting untuk pertumbuhan awal. Ya. Bagaimana cara aplikasinya? Nanti ini saya share saja. Bagaimana dilarutkan dalam 5 liter air. Kenapa harus dilarutkan? Kan begini ininya. Rekan-rekan semua ini adalah calon asisten lapangan. Kalau urusan nanam kecambah, mungkin karyawan jauh lebih paham. Tetapi untuk rekan-rekan semua adalah prinsipnya harus tahu. Prinsip dalam setiap tahap itu ada prinsipnya. Kenapa ini pupuk seperti ini dikasih? Kenapa dilarutkan? Kenapa umur penyiramannya setiap minggu? Ini adalah prinsip-prinsip yang harus dipegang. Kenapa N dan P? Ya, mungkin bisa di searching apa fungsi N dan fungsi P di dalam pertumbuhan. ATP, ADP itu ada di mana? Pertumbuhan awal itu ada di mana? Di N atau di P? Atau dua-duanya? Ini penting. Kenapa dilarutkan? Ya karena kita butuh butuh fast release untuk di dalam ketersediaan nutrisi. Kemudian ada beberapa areal, kalau misalnya di Kalimantan Barat sana tenaga kerja kurang dan lain-lain, ini kita berikan pupuk control release fertilizer atau pupuk slow release yang lepasnya terkendali. Jadi ini kita sekali lagi saya bicara tentang bagaimana praktek pengelolaan pembibitan di industri sehingga tujuan dari 5 hal tadi ini bisa tercapai. Kemudian hama dan penyakit, pengendalian gulma. Pengendalian gulma itu maksimal 2 minggu sekali di pre-nursery. Tidak boleh secara kemis atau secara pengendalian secara kimia. Karena hampir semua herbisida yang beredar di pasar itu tidak selektif, akan memberikan dampak nekrosis atau ini bagi tanaman. Sehingga untuk pre-nursery itu dilakukan secara manual. Ya. Kemudian selanjutnya adalah pengendalian hama penyakit. Ini bisa dibaca, tetapi prinsipnya apa? Nah, pengelolaan perkebunan secara berkelanjutan itu tidak membolehkan melakukan istilahnya adalah tindakan pencegahan. Kita tidak boleh mencegah, jadi kita semprot setiap minggu, tidak boleh. Kita boleh menyemprot kalau sudah ada gejala atau di situ adalah endemic area. Ya, ini yang penting sekali. Nah, ini fungisida. Biasanya kalau sudah ada sejarah serangan jamur di situ kita lakukan. Tidak. Ada sejarah tentang ulat gerayak kita lakukan insektisida. Itu betul-betul berdasarkan bukti empiris yang bisa dibuktikan. Ini seleksi. Seleksi ini apa?
Seleksi ini adalah membuang bibit-bibit abnormal yang disebabkan oleh faktor genetis ataupun kesalahan kultur teknis. Ini dilakukan umur 4-6 minggu fase. Ini main nursery, kembali ke main nursery. Saya tidak menjelaskan prinsipnya, sebenarnya di dalam teorinya ada sistem 1 tahap, ada 2 tahap. Tetapi idealnya untuk tujuan seleksi itu sebaiknya itu dilakukan 2 tahap, yaitu pre-nursery dan main nursery. Oh, 1 tahap itu lebih murah, cuma satu kali polybag setiap saat. Ya, tetapi dalam proses seleksi dan efisiensi penggunaan polybag main nursery ini kalau dihitung dari awal sampai akhir, pembibitan 2 tahap jauh lebih murah. Dan ada jaminan seleksinya lebih baik. Ya, ini sama kita lakukan pakai rock fosfat. Tadi pertimbangannya adalah ini yang dibutuhkan. Ca-nya kita butuhkan untuk tanah-tanah kita yang bersifat masam. Kemudian fosfatnya untuk pertumbuhan awal akar tanaman kelapa sawit. Kemudian dilakukan transplanting. Ya, ini ada alat transplanting. Ya, pipa sederhana. Kemudian dilubangi, kemudian ini dimasuki. Kemudian di beberapa tempat dan di beberapa kondisi kita memberikan mulsa. Biasanya pembibitan yang akan misalnya sekarang nih, ini kan sudah mulai masuk bulan basah atau harusnya pertengahan itu bulan kering. Nah, ini biasanya kita berikan mulsa untuk mengurangi volume penyiram. Ini kebutuhan airnya tadi, ya, saya kembali lagi. Kebutuhan air adalah untuk menggantikan jumlah air yang dievaporasikan oleh tanaman. Sehingga semakin besar tanaman, itu jumlah airnya semakin besar. Pertanyaan saya kembali lagi untuk rekan-rekan semua, untuk jadi exercise adalah kalau kita mau nanam 1.000 hektar, berapa air yang dia butuhkan selama pembibitan? Itu menjadi hal yang sangat-sangat penting. Dan apakah 1 waduk yang kita punya itu cukup sampai akhir atau ini pupuk? Kalau diperhatikan nih, udah geser nih. Kalau main nursery, tanaman NPK-nya udah ganti dengan komponen K-nya yang lebih tinggi. Ya, komponen K-nya yang lebih tinggi. 12, 12, 17. Karena dia sudah membutuhkan K yang lebih banyak untuk pertumbuhan vegetatif. Jadi saya berharap ini pemahaman tentang pupuk mungkin di mata kuliah yang lain jangan ada misalnya K untuk buah, P untuk batang, N untuk daun, sebenarnya enggak, seimbang. Ya, seimbang dalam artian semua dibutuhkan, tapi fasenya kapan sehingga efektif dan efisien itu yang perlu diperlukan. Kemudian ini sama konsolidasi, ada yang miring diganti, ada yang doyong ditegakkan lagi, kemudian gulma, ya, gulma. Nah, ini pengendalian gulma kalau untuk tanaman nursery ini ada sungkupnya nih. Ada sungkupnya nih. Sungkupnya sehingga kontaminasi terhadap tanaman nursery bisa dikurangi. Ini seleksinya, ya, macam-macam bentuknya aneh-aneh, sehingga kalau ini ditanam di lapangan, itu produksinya seperti yang saya sampaikan pada pertemuan selanjutnya akan turun 50%. Ini yang harus ini nanti saya share untuk materi.
melalui Pak Ian. Yang terakhir, kita sudah melakukan perencanaan, kita sudah melakukan organisasi, kita sudah melakukan eksekusinya. Bagaimana memonitor? Memonitor itu ada dua. Kalau di dalam manajemen ada yang namanya kontrol, ada yang namanya supervisi. Sesuatu yang tidak nampak bekasnya, tetapi ada yang betul-betul bisa kita observasi. Nah, setiap benih itu beda, tapi di setiap bulan kita bisa mengambil beberapa titik apakah pertumbuhannya ini standar apa tidak. Jadi tinggal diambil beberapa sampel di dalam populasi, kemudian kita bandingkan dengan standar. Apakah ini masuk standar atau. Jadi pembibitan yang baik adalah pembibitan yang pertumbuhan standarnya tercapai. Ini yang dimaksudkan standar itu tercapai. Kemudian bagaimana caranya afkirnya itu minimal. Nah, dua hal tadi itu sangat tergantung dari proses pembibitan yang dilakukan di. Saya pikir mungkin itu untuk memancing diskusi, Pak Ian. Silakan kalau ada pertanyaan, baik yang saya sampaikan ini atau kira-kira apa yang terasa. Mudah-mudahan ini memancing diskusi. Nanti saya punya beberapa bahan lagi, tetapi ini kita untuk memancing diskusi, kita mulai dari yang ini saja. Saya pikir itu dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Ya, silakan, Jeven. Pak, izin bertanya. Jika kan diketahui kan sawit ini salah satu tanaman yang haus akan air ya Pak ya. Kebutuhan airnya tinggi. Nah, misalkan di suatu daerah pembibitan itu terkena musim kemarau gitu atau kekeringan yang berkepanjangan gitu. Nah, itu bagaimana Pak untuk menjaga agar tanaman sawit tetap dapat tumbuh dengan baik gitu Pak. Terima kasih, Jeven. Selanjutnya Reski, kalian biar saya jawab. Baik, terima kasih Pak. Saya ingin bertanya mengenai tadi dalam seleksi bibit nih Pak. Kalau nanti di seleksi bibit itu kan berpengaruh pada nanti penentuan faktor koreksi Pak. Nah, kalau misalnya nanti pada seleksi itu kebanyakan cacat cacat karena bibit itu sendiri, apa sih namanya tadi? Karena kelainan dari bibit itu sendiri, Pak. Nah, itu toleransi dari perusahaan itu gimana, Pak, gitu? Untuk dalam seleksi bibit gitu. Ya. Baik. Ini ada beberapa hal yang perlu saya terima kasih Pak Jeven dan Reski. Ada beberapa hal yang saya sampaikan. Pertama, kebutuhan air tanaman kelapa sawit. Ini yang menjadi paradigma dan kampanye dari pihak-pihak yang kurang suka dengan tanaman sawit, itu menyatakan bahwa sawit adalah tanaman yang menggunakan air sangat banyak. Nah, kalau dibandingkan dengan minyak nabati dengan pohon yang lain, karena ini tanaman palma, memang dia lebih. Tetapi kalau dihitung berapa kebutuhan air tanaman kelapa sawit dibanding padi, itu padi jauh lebih besar.
Ya, itu yang ini. Karena ini pohon, tanaman pohon ini dia mengambil, tetapi kan tersimpan di dalam tanah, tersimpan di dalam tanaman. Nah, ini tolong rekan-rekan semua untuk mengkritisi hal ini. Tinggal diketik apa namanya, water footprint. Kalau di internet, water footprint. Berapa sih jejak air yang dipakai oleh tanaman kelapa sawit? Itu gampang sekali. Tinggal dibandingkan dengan padi. Kalau dibandingkan dengan tanaman padi, itu jauh lebih. Satu lagi analogi saya. Tanaman di hutan yang udah ratusan tahun, banyak nggak dia butuh air? Sangat banyak. Banyak. Sangat banyak. Karena dia dimasukkan ke dalam akar, karena dia tanaman pohon, kemudian apa namanya, karena tajuknya besar, evapotranspirasinya juga. Ini. Kemudian bagaimana kalau tidak ada air? Tidak bisa, Pak Jepen. Ini tanaman-tanaman apa namanya, tanaman rumput, ya jenisnya itu kan kayak rumput nih, membutuhkan air sangat besar sekali untuk evapotranspirasi. Ya, sehingga yang saya sampaikan tadi, syarat pembibitan atau syarat tumbuh dari tanaman kelapa sawit akan kita diskusikan minggu depan. Salah satunya adalah curah hujan besar dari 150 mm per bulan dan merata sepanjang tahun. Itu salah satu. Sementara kita di Lampung, di Sumsel, sebenarnya curah hujan secara kumulatif itu cukup. Tetapi kadang-kadang ada beberapa bulan yang dia kering. Apa yang harus kita lakukan? Mengkonservasi tanah sehingga kita bisa menampung air pada musim hujan ketika dia berlebih, dan ketika kekurangan air bisa kita distribusikan kembali. Itu untuk Pak Jeven. Kemudian Pak Rezky terkait menarik pertanyaannya terkait apa namanya, seleksi. Berapa yang diperkenankan? Ini Pak, yang diperkenankan. Seleksi kecambah itu 2%. Ya, ada kecambah yang tidak tumbuh, ada yang patah mungkin di dalam perjalanan. Kemudian seleksi pre-nursery yang bibit polybag kecil ini itu 8%. Bolehkan. Kemudian 12% di nursery. Kesannya besar sekali, tetapi ini biasanya kejadiannya adalah bisa genetik, bisa itu terjadi karena kesalahan tadi, air kurang, misalnya dipakai subsoil sehingga air itu nggak bisa masuk atau terjadi penggenangan. Kemudian yang genetik itu biasanya yang seperti ini nih, tiba-tiba melingkar nih, ya. Kemudian ada yang roll leaf atau daunnya sangat sempit kayak rumput. Ini biasanya karena kekurangan air. Nah, sebagai asisten, ini kalau saya menggambarkan rekan-rekan semua sebagai calon asisten atau calon manajer kebun, ini gampang untuk diidentifikasi. Dibelah, polybag ini dibelah menggunakan pisau atau parang, itu akan kelihatan nanti bagaimana struktur tanah dan struktur air melalui penampang melintangnya. Apakah sampai ke bawah atau tidak? Nah, ini identifikasi sederhana untuk menentukan bahwa apakah terjadi permasalahannya ini permasalahan genetik atau permasalahan budidaya yang kurang tepat. Pikir itu. Ada lagi. Mungkin pertanyaan sekali lagi Pak mengenai tadi seleksi benih misalnya. Kalau misalnya seleksi pada benih itu atau terdapat misalnya kecacatan dengan misalnya
benihnya ini cacar lah Pak gitu. Tapi ketika dihitung-hitung dia ini melebihi dari 2% gitu Pak. Nah, kalau di dalam perusahaan itu tindakan apa yang dilakukan gitu Pak? Ya, itu makanya di dalam apa di dalam SOP-nya itu pelaksana itu harus terdokumentasi dengan baik. Kenapa ada penanaman itu berdasarkan varietas? Itu nanti kita bisa lihat apakah merata ke setiap varietas atau hanya varietas tertentu saja. Itu bisa diklaim oleh ke perusahaan, oh ini varietas ini banyak yang tidak tumbuh. Nanti itu kalau ada kecenderungan seperti itu di dalam perusahaan ada mekanisme customer complaint. Bagaimana kita melihat apakah dalam satu batch yang kita kirim, kita proses, oh kita kirim ada ke Lampung dan ke Riau. Apakah di Lampung dan Riau itu sama? Itu nanti bisa dicek. Tetapi pada prinsipnya itu sebagai pengelola itu prinsip-prinsip yang saya sampaikan tadi, kalau ini dilakukan kita bisa mengidentifikasi masalah kita ada di mana. Apakah di genetik atau di kultur teknis. Saya pikir ada yang lain? Silakan, siapa tadi? Ya, silakan Pak Ahmad Humaydi. Sebelumnya mohon maaf Pak, izin bertanya terlebih dahulu. Untuk pembibitan ini saya ingin bertanya tentang anggaran biaya, sudah masuk ke sini belum Pak? Apa akan sesi selanjutnya untuk anggaran biaya? Nanti normanya bisa saya kasih. Norma itu artinya polybag ukuran sekian itu butuhnya kalau 1 hektar pembibitan sekian. Kalau biaya itu kan tergantung harga per unit. Tetapi norma itu kan hal yang standar, Pak Ahmad. Nanti saya bisa sharing dan saya bisa titipkan ke Pak Ian. Tapi iya Pak, ini yang mau saya tanyakan sekarang ini, seumpama anggaran biaya dalam pembibitan kelapa sawit ini, 1 bibit kelapa sawit adalah harganya 15.500. Nah, bagaimana cara kita untuk meminimalisir anggaran biaya tersebut agar dana yang diberikan mencukupi pada harga 15.500 ataupun bisa kurang, Pak? Cara meminimalisir anggaran biaya. Ya, menarik ini. Ada ya. Bagaimana dengan perencanaan pembiayaan, Pak Ahmad Humaydi? Pertanyaan menarik. Kalau bicara tentang praktis, mestinya kita bicara setiap apa yang kita lakukan konsekuensinya terhadap biaya. Nah, ini kalau saya bicara standar di kebun ya, nanti kita diskusikan lebih. Biaya dari bibit, dari kecambah, persiapan lahan, bibit, penyiraman, dan lain-lain, sampai umur 12 bulan, itu sekitar 20 ribuan per hektar. 20 ribu per hektar. Itu cost to seedling namanya. Biaya dari awal sampai ini sekitar 20 ribu. Nah, bagaimana mengelola itu? Itu yang betul-betul
disesuaikan dengan anggaran tadi. Jadi paradigmanya jangan untuk mengurangi biaya. Paradigma di dalam budget atau di dalam perencanaan itu jangan sampai mengurangi biaya, tetapi hasilnya tidak maksimal. Paradigmanya adalah melakukan sesuatu sesuai prosedur. Ya, melakukan sesuatu sesuai prosedur. Kemudian efisiensi atau pengurangan biaya itu ada di mana? Efisiensi terhadap biaya basisnya adalah inovasi. Jadi jangan, kalau mengurangi biaya itu gampang, nggak usah disemprot misalnya. Tapi kalau inovasi, misalnya, ketika musim kemarau, ini contoh sederhana ya Pak Ahmad Medi. Contoh sederhana, ketika musim kemarau, itu kan pertumbuhan gulma ini kan tidak selebat ketika musim hujan, ya kan? Logikanya seperti itu. Sehingga frekuensi untuk pengendalian gulma bisa kita kurangi. Tadi frekuensi pengendalian gulma itu kan 1 bulan 1 hari. Tapi kalau asisten-asisten dalam kurung yang cerdas, yang punya inovasi, ketika musim kemarau mereka mengurangi frekuensi. Tetap basisnya adalah pengetahuan yang rekan-rekan miliki selama kuliah dan bagaimana mengimplementasikannya di dalam praktek. Contoh sederhana. Selanjutnya, efisiensi yang bisa dilakukan selanjutnya apa? Efisiensi untuk penyiraman. Pasang yang namanya ombrometer. Ombrometer. Ini, ombrometer harus tersedia. Ya, ketika hujan kecil dari 10 mm, ya, besar dari 10 mm, maka tidak ada penyiraman. Coba bayangkan, ketika tidak ada penyiraman berarti pompa tidak nyala, ya, solar efisien, ya, dan lain-lain. Jangan sampai efisiensi atau mengurangi anggaran, tapi nanti hama ada di mana-mana. Tanaman tidak tumbuh. Jadi, lakukan prosedur dengan baik, sesuai prinsip tadi, tetapi efisiensi yang bisa dilakukan adalah basisnya inovasi. Harus betul-betul terprogram. Pikir itu, Pak Ahmad. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada yang lain? Menarik diskusi kita sore ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Dari minggu kemarin kayaknya yang tanya itu aja Pak Yan. Iya Pak, yang aktif itu Pak, yang paling aktif. Yang lain silakan. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Mengenai pemupukan pada bibit kelapa sawit Pak. Kalau misalnya contoh saja ya Pak, di petani, kalau pupukan modal petani ini terbatas ini Pak. Kemudian mungkin dalam pemupukan mereka tidak maksimal gitu Pak. Nah, apakah pengaruh pupuk pada pembibit ini sangat krusial? Dan kalau pada fase kelapa sawit itu masih jadi masih pada manajer ini bisa terjadi efisiensi nggak sih Pak gitu? Ya, Pak Rizky, sebenarnya pemupukan yang tadi air itu sesuatu di dalam pembibitan yang tidak bisa ditolerir. Ya.
ini tidak bisa ditolerir, tetapi bisa diminimalkan. Tadi kalau apa namanya tanah kita bisa dapatkan yang baik, itu tentu bisa. Pupuk jangan tergantung. Ini sebenarnya kebutuhan pupuk dari pupuk anorganik. Saya pikir rekan-rekan di mahasiswa sudah belajar tentang ada pupuk sumber-sumber nutrisi lain, ya silakan aja, tinggal dikonversi aja. Kalau 7 gram N 17 12 tinggal dikali ini berapa persen, tinggal diganti. Kalau memang ada pupuk kandang atau yang lain, ini bisa dipakai. Nah, intinya di dalam manajemen itu adalah target ini tercapai tidak? Target pertumbuhan ini. Misalnya Bapak cek umur 3 bulan, tingginya tercapai nggak segini? Kalau tidak tercapai ini, sudah pasti ini akan berpengaruh terhadap akan krusial. Nah, kenapa ini krusial? Karena buah yang tumbuh, buah yang dipanen, hari ini kita panen, itu adalah proses dari sekitar 3 tahun yang lalu pembentukan buahnya. Ya, jadi bibitan yang ditanam itu akan berpengaruh terhadap TM1 nanti. Jadi ini kenapa ini sangat penting sekali. Ya, jadi ini ada krusial tidak? Sangat krusial. Apa yang dilakukan hari ini pengaruhnya bisa sampai 3 tahun ini. Ya, artinya itu TM1 pengaruhnya. Saya pikir mungkin itu yang ini. Yang lain? Kalau belum ada, nanti saya coba akan detailkan. Ini saya punya beberapa materi tentang penyiraman. Ini mungkin bisa memberikan gambaran penyiraman. Jadi ini secara teknis, ini nanti saya share ke Pak Ian, tapi saya sampaikan sedikit, ini sumber airnya berapa? Ya, 80.000 liter per hari. Ya, untuk luas sekitar 10 hektar pembibitan. Pompanya berapa sehingga dia bisa mengalirkan? Itu kan pompa juga penting, bagaimana dia bisa mengalirkan. Kemudian kapasitas pompa, kemudian bagaimana instalasinya, mulai dari waduk, ada pipa PVC-nya berapa, ini nanti bisa saya share. Kemudian ini desain lay flat tube atau penyiraman melalui pipa-pipa yang berlobang, sehingga ini bisa mengalirkan air di setiap. Nah, kalau sprinkler, dia melingkar seperti ini membutuhkan air yang cukup besar. Ini gambarannya sprinkler. Saya pikir ini gambaran sedikit tentang instalasi penyiraman. Ada yang lain? Silakan. Waktu. Nah, selanjutnya adalah kalau saya bertanya, kalau sekarang permasalahannya adalah penyiapan lahan, itu juga menjadi hal yang penting di dalam budidaya tanaman. Nah, di dalam prakteknya ada satu hal lagi, ini secara praktis nanti saya bagaimana mengelola bibit yang sudah lewat umur.
umur ideal bibit dipindahkan ke lapangan itu sekitar umur 12 bulan, 10 sampai 14 bulan kentangnya. Jadi itu harus dipindahkan ke lapangan. Nah, diskusi akan berkembang bagaimana kalau bibitnya tidak siap atau lapangannya yang nggak siap. Bagaimana kita harus mengelola bibit yang sudah tua. Nah, itu perlu juga menjadi perhatian untuk manajemen pembibitan. Bagaimana kita mengelola bibit yang sudah tua, yaitu dengan melakukan pemangkasan sehingga evapotranspirasi. Saya pikir itu. Kalau masih ada yang lain pertanyaannya, silakan. Baik, diskusi saja ini karena secara prinsip saya sampaikan, tinggal bagaimana di lapangan dengan kondisi yang contoh begini. Contoh lain adalah bagaimana pembibitan di areal gambut. Ya, tanahnya nggak ada. Nah, ini hal menarik yang mesti dikaji. Itu sebenarnya banyak publikasi. Ketika gambut, apa yang harus dilakukan? Apa faktor pembatasnya? Apa yang harus ditambahkan? Kalau bisa membawa tanah mineral itu baik. Tetapi mulailah dari karakteristik gambut itu seperti apa. Oh, misalnya pH-nya yang rendah. Jadi ada perbaikan pH di sana. Unsur hara mikronya yang rendah. Jadi ada penambahan unsur mikro di sana. Ya. Kemudian kapasitas menyangga tanamannya juga rendah. Apa yang dilakukan? Harus ada pemadatan di situ. Hal-hal prinsip-prinsip seperti itu sebenarnya basicnya adalah pengetahuan ada di kampus, kemudian dicoba diterapkan. Itu. Ada yang lain? Cukup? Anjir. Siapa tadi? Cukup, Pak. Cukup ya? Cukup, Pak. Oke. Saya pikir untuk hari ini cukup singkat, tetapi saya pikir mudah-mudahan ini bisa memberikan perspektif yang lain tentang bagaimana pembibitan dikelola. Nanti bahannya saya butuh waktu 1 hari 2 hari ini, Pak, untuk menyusun. Nanti saya kirimkan lewat Pak. Untuk pertemuan selanjutnya itu terkait syarat tumbuh, karena saya melihat 2 kali pertemuan ini yang ngomong itu aja. Saya minta volunteer. Ini siapa ketua kelasnya siapa ini? Aldeni Reski Roham, Pak. Mas Reski, tolong ditunjuk orang yang nggak pernah ngomong itu untuk bercerita mungkin di awal pertemuan selanjutnya syarat tumbuh iklim 1 orang dan syarat tumbuh tanah 1 orang. Ya, kita dengarkan cerita, mungkin itu lebih menarik untuk memancing diskusi. 1, syarat tumbuh secara iklim seperti apa? Kemudian syarat tumbuh tanahnya seperti apa. Kemudian 1 lagi, itu Lampung seperti apa. Apakah cocok apa enggak untuk ditanam sawi. Jadi ada 3 orang, Mas Reski tolong ditunjuk aja ya. Tapi bukan bukan Mas Ahmad Umaidi, bukan Mas Jeven, bukan. Yang lain, yang ini saya minta Pak Ian minta tolong dibantu. 3 orang, 1 syarat tumbuh tanah, kemudian syarat tumbuh iklim, yang ketiga adalah Lampung seperti apa. Cocok enggak kita tanam?
Berdasarkan kesesuaian lahan, Lampung itu masuk kelas kesesuaian apa untuk ditanami kelapa sawit. Ya. Dan satu lagi, biar banyak yang ngomong, adalah kalau tidak Lampung itu tidak sesuai atau sesuai, apa yang harus dilakukan? Ya, jadi ada 4. Kesesuaian iklim, kesesuaian tanah, kemudian Lampung seperti apa, kemudian kalau itu tidak sesuai akan seperti apa. Ya, 1 orang 2 slide, Mas Reski. Kita biar ya minta tolong ya. Oke. Siapa? Saya pikir itu dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa memberikan perspektif tentang bagaimana manajemen produksi tanaman kelapa sawit khususnya di pembibitan. Jadi sebenarnya secara prinsip namanya manajemen itu ya perencanaan, organisasi, kemudian eksekusi, dan controlling. Jadi 4 itu harus kita pegang. Selalu itu dipegang. Bagaimana merencanakan, bagaimana mengorganisasi, bagaimana mengeksekusi, dan bagaimana kontrol. Sehingga kita bisa setiap proses produksi itu bisa termonitor secara kuantitatif. Itu yang penting. Ya, kalau kita udah bicara besar, bicara skalanya perusahaan atau skalanya besar, itu kita sudah bisa mengkuantifikasi sesuatu. Kuantifikasi contohnya apa? Kuantifikasi misalnya di Sampurna Agro pembibitan dari Sumatera sampai Kalimantan itu ada sekitar 14 pembibitan. Nah, di setiap pembibitan itu ada rankingnya. Oh, ini pembibitan level A, ini pembibitan level B, ini level C. Karena itu sudah dikuantifikasi, oh ini standar pertumbuhannya 100% tercapai. Ini akhirnya sekian. Sehingga itu adalah alat manajemen untuk memberikan apresiasi. Ya, memberikan apresiasi. Oke, kalau yang bagus itu manajemennya dan di sana asisten dan mandor akan diberi apresiasi. Kalau yang tidak bagus, jelek sekali, itu akan ada punishment. Itu prinsip fair yang tetap dilakukan sehingga perusahaan bisa sustainable dan bertumbuh. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Ruli. Sama-sama, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya nitip tugas, Pak, 4 orang, Pak. Ya. Siap, Pak. Ya, siap. Nanti akan kami koordinir. Terima kasih banyak, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin leave. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan berikutnya, 1 kali lagi ya, dari Pak Ruli, mungkin minggu depan karena bertepatan dengan akreditasi Politeknik, mungkin kita rehat dulu minggu depan. Kemudian 2 minggu lagi baru akan ini ya. Jadi nanti tolong ya Aldeni, siapkan 4 orang ya untuk mengerjakan tugas yang sudah disampaikan oleh Pak Ruli ya, terutama yang santai-santai ya, tidak aktif tadi ya, nah, supaya bisa aktif ya. Itu ini ya, bisa dipahami ya. Ya Pak. Oke, Kita akreditasi itu libur tak Pak? Akreditasi minggu depan ini, akreditasi Politeknik Negeri Lampung hari Jumat, hari Sabtu. Libur apa gimana, libur, Pak? Kita nggak libur, kita malah justru banyak kegiatan nanti. Banyak kegiatan nanti ada sosialisasi dari Politeknik kemungkinan seperti itu. Oke, terima kasih ya. Kita sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.